Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di channel English Teacher Celebes. Kita akan mempelajari lembar kerja yang akan kita kerjakan di PPG dalam jabatan. Ini sudah saya jalani dan izinkan saya untuk men-share atau berbagi praktik baik terkait dengan lembar kerja yang pernah saya kerjakan. Nah, sekarang kita sudah masuk di LK 1.2, pengembangan perangkat pembelajaran. Langkah keempat telah saya jelaskan sebelumnya dan sekarang saya akan menjelaskan langkah kelima, penentuan solusi. Nah, di sini kita lihat ya, langkah penentuan solusi dilakukan dengan cara melakukan analisis solusi yang paling relevan dari alternatif solusi yang telah dieksplorasi. Pada analisis penentuan solusi tersebut, mahasiswa berkonsultasi dengan dosen, instruktur, dan guru pamongnya. Selanjutnya, mahasiswa mempresentasikan hasil analisis solusi atau solusi yang telah dipilihnya, disertai dengan penjelasan mengapa ia menentukan solusi tersebut. Jadi di sini tidak panjang LK-nya, kita sudah memilih penentuan solusi, kita sudah menentukan solusi apa yang akan kita ambil. Mari kita lihat di sini. Nah, di sini hanya dilakukan selama 1 hari. Kalau dieksplorasi dilakukan selama 2 hari. Di hari ke-9 ini kita akan melakukan ruang kolaborasi terlebih dahulu. Jadi buatlah kiriman minimal 2 seperti yang saya sampaikan di channel-channel video-video saya sebelumnya. Dan mari kita lihat bagaimana sih maunya guru pamong dan dosen agar nilai kita menjadi lebih baik pada saat melakukan presentasi dan penguatan. Nah, kita harus benar-benar memperhatikan instruksi ini. Pada kegiatan ini, saudara akan mempresentasikan dan memperoleh penguatan terkait hasil penentuan solusi yang dituangkan pada LK 2.2 penentuan solusi. Jika saudara, maksudnya mahasiswa atau yang sedang melakukan pendidikan PPG tidak sedang berpresentasi, maka sampaikanlah masukan atau tanggapan kepada peserta yang melakukan presentasi untuk menyempurnakan hasil pekerjaannya. Karena ini juga akan dinilai. Kalau di kelompok saya semuanya presentasi, jumlah kami ada 10 orang, semua diberikan kesempatan untuk berpresentasi. Namun untuk mengefisienkan waktu, dosen dan guru pamong saya meminta untuk menyebutkan poin-poin tertentu agar waktu tidak terlalu memakan waktu, tidak terlalu memakan waktu di setiap mahasiswa. Jadi memang ditentukan misalnya berapa menit untuk satu mahasiswa agar kita juga bisa mendapatkan masukan dari peserta yang lain atau mendapatkan masukan untuk perbaikan penentuan solusi kita. Nah, kita kembali ya. Setelah kita melakukan presentasi dan penguatan, maka kita akan diminta untuk mengunggah tagihan. Nah, disinilah kita akan mengunggah tagihan kita. Nah, disinilah kita akan mengunggah LK 2.2 yang telah disusun. Ini hasil revisi, kalau diminta direvisi ya silahkan direvisi agar nilainya lebih baik. Nah, sekarang mari kita lihat penentuan solusi saya. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu dan ini bisa diambil atau diikuti jika Bapak Ibu memilih tentang teks berbahasa Inggris atau reading comprehension. Nah, di LK 2.2 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 poin, ada 7 kolom yang harus kita isi semuanya ya. Nah, mulai dari masalah yang dipilih untuk diatasi, kemudian penyebab masalahnya apa, solusi yang telah dipilih, deskripsi dari solusi yang dipilih, kemudian kelemahan dari solusi yang dipilih, kemudian kelebihannya apa, kelemahannya apa dari solusi yang kita pilih, kemudian mitigasinya bagaimana mengantisipasi atau bagaimana meminimalisir kelemahan yang ingin kita ambil sebagai solusi yang kita pilih. Nah, di sini kita diminta 2 ya untuk memilih solusi yang dipilih. Nah, saya di sini memilih
rendahnya minat siswa dalam memahami teks berbahasa Inggris. Kemudian yang kedua, siswa sulit memahami materi berbahasa Inggris dalam pelajaran bahasa Inggris. Kemudian penyebab masalahnya media pembelajaran yang disediakan tidak terkesan menarik dan monoton. Kemudian solusi yang saya ambil dari berbagai macam media, maka saya mengambilnya media poster. Di sini media poster ini, di sini saya jelaskan kira-kira kenapa saya merasa mudah atau ingin mengambil ini media poster, apakah ini bisa menggugah siswa untuk lebih tertarik untuk membaca teks berbahasa Inggris. Di sini saya jelaskan semuanya. Kemudian di deskripsinya sini lebih banyak lagi, lebih panjang lagi karena di sini nanti ada langkah-langkah penggunaan poster pada saat proses pembelajaran membaca tentang descriptive text. Di sini sudah dituangkan, sebenarnya RPP kita sudah ada, namun sudah ada bayangan kita akan melakukan proses pembelajaran seperti apa. Nah, di sini saya jelaskan semua. Nah, ya, sampai di sini. Nah, begitu pula dengan poin kedua. Poin kedua, di sini saya mengambil problem based learning. Modelnya sama medianya yang ingin saya kembangkan atau menjadikan itu sebagai sebuah inovasi. Nah, di sini saya juga memberikan deskripsi terkait dengan problem based learning-nya. Di sini semua nanti Bapak Ibu boleh baca satu persatu. Ketika saya sudah men-share, ini saya hanya menjelaskan tentang teknik-tekniknya, dan ini mungkin bisa membantu Bapak Ibu agar mempresentasikannya bisa lebih baik dan Bapak Ibu bisa lebih paham. Kemudian kelebihannya, untuk kelebihan, kekuatan dan peluang pada penerapan media poster. Nah, di sini saya benar-benar memberikan penguatan kenapa akhirnya saya memilih media poster saya sebagai pengembangan perangkat ajar saya nanti di siklus 1. Nah, di sini saya menyampaikan dengan menggunakan poster siswa ini semua saya cari tahu ya, sesuai dengan pengalaman saya, literatur yang saya baca, informasi dari rekan sejawat, ini semua sudah menjadi satu kesatuan yang bisa memberikan saya pandangan bahwa seperti ini nanti ketika media poster saya sajikan. Oke, nah kemudian kelemahannya, kira-kira kelemahannya apa? Hanya menampilkan persepsi indera mata, ukurannya terbatas, hanya dapat terlihat oleh sekelompok peserta didik. Nah, di sini saya tidak menuliskan banyak. Kenapa? Karena memang saya telah memahami bahwa kelebihan dari poster ini jauh lebih banyak dibanding kelemahannya. Dan kelemahannya ini sebenarnya di sini saya tuangkan bahwa ini bisa saya mitigasi. Nah, jadi lihat di sini menyajikan gambar dalam ukuran yang sangat kecil sehingga kurang efektif dalam pembelajaran. Tidak semua materi mudah tersampaikan melalui poster. Nah, meskipun tidak semua materi mudah tersampaikan melalui poster, namun karena ini teks berbahasa Inggris, ini bisa saya mitigasi. Jadi, ini semua kelemahan, jangan melemahkan kita untuk tidak mengambil media yang sudah kita rencanakan. Jadi, benar-benar harus dicari tahu. Kemudian bagaimana sih cara memitigasi kelemahan-kelemahan yang ada pada media poster ini? Kelemahan media poster bisa diantisipasi dengan menggunakan poster online melalui LCD dan mencetak dengan kertas. Gambar pun akan terlihat besar dan jelas. Nah, ini kan hanya dikatakan bahwa ukurannya terbatas. Karena membuat poster mudah, maka materi berikutnya bisa dibuatkan kembali posternya. Dan pembelajaran reading sangat cocok untuk meningkatkan minat baca siswa dan memahami isi teks tentunya dengan kerja kelompok dan bimbingan guru. Kemudian di bagian sini model pembelajaran akan saya ambil. Nah, di sini ada kelebihannya. Kelebihannya problem based learning ini apa? Nah, di sini panjang ya, ada 6 kelebihannya. Kemudian kelemahannya apa?
persiapan pembelajaran ala problem dan konsep yang kompleks, sulitnya mencari permasalahan yang relevan, memerlukan cukup waktu yang panjang. Nah, ini hanya ada 2 kelemahan di sini. Bukan saya mengada-ngada bahwa di sini kelemahannya hanya 2, namun memang inilah kelemahan yang saya dapatkan setelah saya menuliskan berbagai macam kelebihan. Ini tidak menyurutkan saya untuk tidak mengambil model pembelajaran ini. Siswa lebih memahami konsep yang diajarkan. Sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. Nah, itulah kenapa model problem based learning saya ambil. Nah, kemudian melibatkan secara aktif, memecahkan masalah, menuntut keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi. Sampai poin ke-6, pengkondisian siswa dalam belajar, kelompok dan saling berinteraksi terhadap pembelajaran. Jadi memang model problem based learning ini bisa membuat siswa lebih aktif ketika dihadapkan sebuah masalah. Nah, kemudian kelemahannya bisa saya antisipasi dengan mengupayakan untuk meluangkan waktu yang sebaik-baiknya untuk mempersiapkan pembelajaran alat, problem, dan konsepnya. Jadi ini memang harus dipikirkan baik-baik agar proses pembelajaran menjadi lebih sempurna atau sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian mitigasi yang keduanya, dengan mengobservasi setiap masalah pembelajaran yang terjadi di kelas sesuai pengalaman yang dialami guru atau saya, boleh digantikan di sini saya dan rekan sejawat di sekolah, maka permasalahan akan mudah mencari masalah yang relevan. Nah, itulah mitigasi yang mudah-mudahan bisa diantisipasi agar kelemahan-kelemahan yang ada bisa disempurnakan. Nah, Bapak Ibu, semoga ini bisa membantu dan inilah yang saya kerjakan pada saat melakukan lembar kerja 2.2 menentukan solusi. Ini sifatnya hanya share, ini jauh dari kesempurnaan. Silahkan Bapak Ibu modifikasi, dibaca baik-baik. Silahkan diganti atau mencari alternatif lain. Ini bukan satu-satunya sumber yang bisa Bapak Ibu ambil. Masih banyak sumber yang lain yang bisa Bapak Ibu ambil untuk menentukan solusi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.